Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dari Allah. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita akan membahas pada hari ini tanggal 27 Ramadan 1442 Hijriah, mengangkat tema sifat-sifat neraka, sifat-sifat neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, menjauhi kita dan menjauhkan kita serta membebaskan kita dari azab api neraka ini. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana pada pertemuan sebelumnya kita telah sampaikan bahwasanya cara yang paling tepat untuk kita semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan melihat bagaimana balasan pahala yang begitu agung, yaitu berupa surga Allah Subhanahu wa taala, dan melihat kepada betapa mengerikannya ancaman azab neraka yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi hamba-hambanya yang tidak taat kepadanya atau kufur kepadanya. Kita telah bahas tentang surga dengan kenikmatan yang luar biasa, yang kita ingin masuk ke dalam surga tersebut, kita rindu, yang mana surga Allah Subhanahu wa taala itu la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar, yang tidak pernah mata memandangnya, tidak pernah telinga mendengar tentangnya, dan tidak pernah terbetik dalam hati kita. Ya, betapa kenikmatannya begitu luar biasa. Bahkan di dalam surga tersebut ada pasar di mana penghuni-penghuni surga datang ke pasar tersebut ya setiap pekan di hari Jumat. Tiap kali dia datang ke pasar tersebut, sesama mereka mengatakan tidak lain dan tidak bukan bertambah darimu kecuali ya kegagahan, ketampanan, ya kebagusan, ya. Artinya tiap hari kita di surga itu makin ganteng, makin tampan, makin kuat. Dan kita diberikan kekuatan di surga itu, kekuatan 100 orang. Ya. Kita memiliki kekuatan 100 orang. Dari makannya, dari minumnya, dari hubungan suami istrinya. Kita memiliki kekuatan 100 orang. Ya. Itu kenikmatan-kenikmatan surga yang dengan itu kita harus berkorban. Menghabiskan semua yang kita punya di dunia ini agar masuk ke dalamnya. Nah, sekarang hari ini kita akan jelaskan, kita akan baca bersama tentang sifat-sifat neraka. Yang dengan mengetahui sifat-sifat neraka ini, kita betul-betul takut. Ya, kita betul-betul ya sangat-sangat takut jangan sampai kita masuk ke dalamnya sehingga kita meninggalkan semua sarana yang dapat mengantarkan ke dalam api neraka ini. Namun sebelumnya kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawat. Ini yang harus kita pahami. Surga itu jalan menujunya dibentangkan hal-hal yang kita tidak suka, hal-hal yang kita benci. Surga. Jalan menuju surga itu penuh dengan hal yang tidak kita suka. Berlawanan dengan hawa nafsu kita. Ya, lama-lama di masjid, beribadah kepada Allah. Ya. Itu bertentangan dengan hawa nafsu. Pengennya kita tuh leha-leha, santai-santai, tidur-tidur, jalan-jalan. Pengennya gitu. Namun itulah surga itu, untuk menggapainya kita harus mengerahkan semuanya. Melawan diri kita, memaksa diri kita agar kita dapat ya menempuh jalannya sehingga kita sampai ke surga tersebut. Namun kata Nabi SAW, wa huffatin naru bisyahawat, adapun jalan menuju neraka itu dibentangkan sepanjang jalan itu hal-hal yang sesuai dengan syahwat, dengan syahwat kita, dengan keinginan kita. Ketika kita tahu jalan menuju neraka itu adalah jalan yang sesuai dengan syahwat kita, tidak lain dan tidak bukan solusinya adalah mengekang syahwat kita. Mengekang syahwat
kita, dan kita berada di bulan suci Ramadan, bulan di mana kita melatih diri mengekang syahwat tersebut. Kita berharap selama 30 hari atau 1 bulan Ramadan ini kita berhasil mengekang syahwat kita, menundukkan syahwat kita. Di 11 bulan berikutnya kita terlatih, ya, minimal kita dapat menahan hal-hal yang sangat mencelakakan dunia dan akhirat kita tersebut dari syahwat. Ya, jadi konsepnya begitu. Surga itu halnya yang tidak kita sukai, bertentangan dengan syahwat. Adapun neraka sesuai dengan syahwat. Maka harus kita wanti-wanti, harus kita lawan, jangan sampai kita mengikuti hawa nafsu kita. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 131 bahwasannya neraka itu disediakan untuk orang kafir. Wattaqun naral lati uiddat lil kafirin, bertakwalah, atau lindungilah diri kalian dari api neraka yang disediakan untuk orang kafir. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan api neraka itu penghuninya orang-orang kafir yang mana mereka dirantai dan dibelenggu dengan api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 3, "Inna a'tadna lil kafirina salasila." Al-Insan ayat 4, "Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira." Sesungguhnya kami sediakan untuk orang-orang kafir tersebut rantai-rantai dan belenggu-belenggu serta api yang menyala-nyala. Di dalam neraka itu orang-orang kafir itu dibelenggu, dirantai dan dibakar dengan api neraka. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasannya api neraka itu penuh dengan api yang mengepung, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Kahfi, "Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha." Sesungguhnya kami sediakan, yaitu bagi orang-orang yang zalim, api neraka yang apinya mengelilingi mereka, mengepung mereka dari segala penjuru. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya di neraka tersebut ada 7 pintu. Ada 7 pintu. Dan setiap yang masuk ke dalam neraka sesuai dengan bagiannya masing-masing. Sebagaimana di surga ada 8 pintu, yang tiap pintu dikhususkan dengan amal perbuatan, begitu juga di api neraka. Ada 7 pintu yang masing-masing akan masuk sesuai dengan dosa-dosanya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam surat Al-Hijr, ayat ke-42 sampai 44. Illa man ittaba'aka minal ghawin, kecuali orang-orang yang mengikutimu, yaitu setan, iblis, dan mereka itu adalah orang-orang yang sesat. Wa inna jahannama lamau'iduhum ajmain, dan sesungguhnya neraka jahanam itu adalah janji bagi mereka seluruhnya. Laha sab'atu abwab, neraka itu memiliki 7 pintu. Likulli babim minhum juz'um maksum, setiap pintu ada golongannya sendiri yang masuk darinya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya manusia yang kafir, yang zalim, yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala akan digiring ke dalam api neraka tersebut secara rombongan. Sebagaimana orang-orang beriman akan masuk surga secara rombongan, masuk neraka pun mereka rombongan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 71, "Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara." Dan orang-orang kafir itu akan digiring menuju api neraka jahanam secara bergerombolan. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha, sampai mereka tiba di neraka tersebut, pintu neraka tersebut dibukakan untuk mereka. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya neraka itu adalah tempat kembali yang paling jelek yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan di dalam surat Al-Mulk ayat 6 sampai 8. Walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam, dan bagi orang-orang kafir kepada Tuhan mereka azab jahannam, azab api neraka. Azab neraka jahannam. Wa bi'sal masir, dan neraka jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali.
idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Ketika mereka dicemplungkan ke dalam api neraka tersebut, mereka mendengar suara jeritan api neraka, ya, seakan-akan dia, ya, dan dia adalah api yang menyala-nyala. Jadi apinya menjerit-jerit, ya. Takadu tamayyazu minal ghaiz, hampir-hampir saja neraka itu meledak karena kemarahannya. Jadi betul-betul menyala-nyala api neraka tersebut. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, ya, di dalam surat Al-Ankabut, yauma yughsyahumul adzabu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Di hari di mana azab tersebut menutup mereka, ya, baik dari atas mereka ataupun dari bawah mereka. Artinya api tersebut betul-betul mengepung mereka dari atas, dari bawah, dari kiri, dari kanan, dari depan, dari belakang. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 16, lahum min fawqihim zulalum minan nari wa min tahtihimuz zulal wa min tahtihim zulal zalika yukhawwifullahu biha ibaduh ya ibadi fattaqun. Bagi mereka itu orang-orang kafir, dari atas mereka adalah lapisan-lapisan dari api neraka. Demikian juga mereka diberikan lapisan-lapisan dari api neraka dari bawah mereka. Itulah Allah Subhanahu wa taala menggambarkan hal tersebut untuk menakut-nakuti, ya, hamba-hambanya. Maka wahai hamba-hambaku, bertakwalah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kengerian api neraka tersebut di dalam surat Al-Waqiah ayat 41 sampai 43. Wa ashabus shimali ma ashabus shimal, dan mereka itulah golongan kiri, dan betapa sengsaranya golongan kiri tersebut. Fi samumi wa hamim, mereka mendapatkan angin yang berhembus yang begitu panas. Mereka juga diberikan air yang mendidih. Wa dhillim min yahmum la baridi wala karim, ya. Mereka juga mendapatkan naungan asap hitam yang mana tidak ada rasa dingin dan mereka sama sekali tidak merasakan, ya, hal-hal yang menyenangkan. Dalam api neraka tidak ada hal yang menyenangkan. Mereka diberikan kelaparan yang sangat, mereka diberikan kehausan yang sangat. Namun mereka tidak disediakan makanan kecuali sajaratuz zakum, dan mereka tidak diberikan minuman kecuali air yang mendidih atau nanah atau air dari timah. Mereka tidak ada pilihan. Kalau mereka tidak makan, dia kelaparan. Kalau mereka tidak minum, mereka kehausan. Maka mereka pun makan, ya, dengan lahap, makanan yang menghancurkan tubuh mereka sendiri. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 81. Wa qalu la tanfiru fil har qul naru jahannam asyaddu harra. Mereka orang-orang munafik tersebut mengatakan, jangan kalian pergi di tengah, ya, lapangan yang panas, peperangan tersebut. Katakan api neraka, neraka jahanam itu lebih panas daripada panas yang kalian dapati di medan peperangan. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Qari'ah, wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan neraka hawiyah tersebut? Ialah api yang menyala-nyala. Api yang menyala-nyala. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di dalam surat Al-Qamar ayat 47 sampai 48. Innal mujrimina fi dhalalin wa su'ur. Sesungguhnya orang-orang mujrim yang melakukan perbuatan jahat tersebut, mereka mendapatkan kesesatan di dunia dan mendapatkan api neraka di akhirat. Yauma yushabuna fin nari ala wujuhihim zuqu massa saqar. Di hari di mana mereka diseret menuju api neraka di atas wajah-wajah mereka, dan dikatakan kepada mereka, rasakan, ya, api neraka ini. Ya, rasakan bagaimana panasnya api neraka ini. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Muddatsir ayat 27 sampai 29, wa ma adraka ma saqar. Tahukah kamu apa itu neraka saqar? La tubqi wa la tadhar. Neraka yang tidak meninggalkan sedikit pun dan tidak membiarkan penghuninya. Lawahatul lil bashar, ya, yang mana, ya, api dalam neraka saqar itu menghancurkan manusia, menghancurkan tulang belulang dan kulit manusia. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman,
jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Waquduhan nasu wal hijarah, yang mana bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Alaiha malaikatun, di dalam neraka tersebut ada malaikat. Ghilazun syidad, sangat keras dan sangat kasar. La ya'sunallaha ma amarahum, tidak pernah bermaksiat kepada Allah apa saja yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, selalu melaksanakan dan selalu tunduk dari apa yang Allah perintahkan. Allah kabarkan bahwasanya neraka itu terbuat dari bahan bakar manusia dan bebatuan. Orang-orang kafir yang masuk ke dalam neraka akan menjadi bahan bakar api neraka. Dan di dalam neraka tersebut ada malaikat yang sangat kasar lagi sangat keras, ialah Malik, Malik. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Al-Mursalat, innaha tarmi bi syararin kal qasr, api neraka itu memiliki bunga-bunga api yang sangat tinggi, yang sangat besar, seakan-akan istana. Ka'annahu jimalatun sufr, seakan-akan api tersebut seperti gerombolan unta-unta yang kuning. Bahwasanya api neraka, bunga apinya saja sebesar istana. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Ibrahim, wa taral mujrimina yauma idzim muqarranina fil asfad. Kalian melihat orang-orang yang melakukan perbuatan jahat tersebut pada hari tersebut diikat dan dibelenggu. Sarabiluhum min qatiranin wa tarsha wujuhahumun nar. Mereka dipakaikan pakaian dari aspal yang cair dan mereka ditutup atau mereka ditimpakan, ditutup wajah-wajah mereka dengan api neraka. Allah Subhanahu wa taala akan memakaikan pakaian dari cairan aspal yang mendidih, yang panas untuk penghuni-penghuni neraka. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Ghafir 71, idzil aghlalu fi a'naqihim wassalasil yushabun, pada hari di mana mereka dibelenggu dengan rantai dan belenggu di atas leher mereka dan mereka diseret ke dalam api neraka. Orang masuk dalam api neraka itu diseret, Pak, dengan rantai dan belenggu. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Hajj, falladzina kafaru qutti'at lahum siyabun min narin wa yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim. Dan orang-orang yang kafir tersebut maka dipakaikan pakaian dari api neraka, mereka disiram dari atas kepala mereka dengan air yang mendidih. Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud, yang menyebabkan perut-perut mereka dan kulit-kulit mereka hancur luluh lantah. Lahum maqami'u min hadid, dan mereka mendapatkan siksaan cambuk-cambuk dari besi. Kullama aradu ayyahruju minha min ghammin u'idu fiha, setiap kali mereka ingin kabur, ingin keluar, memohon keluar dari api neraka karena siksaan yang begitu sakit, yang begitu mengenaskan, dikatakan u'idu fiha, mereka pun dikembalikan lagi ke dalam api neraka tersebut. Wadzuqu adzabal hariq, dan dikatakan kepada mereka, rasakan inilah azab yang membakar selama ini kalian dustakan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat An-Nisa 56, innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim nar, sesungguhnya orang-orang kafir yang mendustai atau mengingkari ayat-ayat kami, saufa nuslihim nar, akan kami masukkan ke dalam api neraka. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha, setiap kali kulit mereka hancur, kulit mereka masak, kulit mereka hancur lebur, maka digantikan lagi kulit yang lain. Liyadzukul azab, agar mereka betul-betul merasakan azab yang sangat mengerikan tersebut. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang makanan penghuni neraka di dalam surat Ad-Dukhan ayat 43 sampai 46. Inna syajarataz zakkum, sesungguhnya pohon zakkum, ta'amul asim, makanan bagi para orang yang melakukan perbuatan dosa. Kal muhli yaghwil fil butun, bagaikan cairan tembaga yang mendidih yang dimasukkan ke dalam perut mereka. Kaghalyil hamim, seperti air yang mendidih. Inilah makanan untuk orang-orang yang masuk ke dalam api neraka. Mereka kelaparan, namun tidak ada pilihan, mereka diberikan syajarataz zakkum, pohon zakkum. Akhirnya mereka makan. Ketika mereka makan, maka perut mereka hancur berantakan. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat As-Saffat ayat 64 sampai 65.
Innaha sajaratun tahruju fi aslil jahim. Sesungguhnya pohon zakum itu keluar dari dasar api neraka, yaitu neraka jahim. Tol'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Mayang-mayangnya seperti kepala setan yang mengerikan. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Waqiah ayat 51 sampai 55. Summa innakum ayyuhad-dallunal mukadzibun. Kemudian sesungguhnya kalian wahai orang-orang yang sesat lagi mendustakan, la'akiluna min syajarin min zakkum, pasti akan memakan pohon dari zakkum, famaliuna min halbutun, yang menyebabkan perut kalian penuh dengan pohon tersebut, dengan buah tersebut, fasyaribuna alaihi minal hamim, dan kalian akan minum dari air yang mendidih, fasyaribuna syurbal him, yang menyebabkan kalian akan hangus gosong dengan makan dan minuman tersebut. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam surat Al-Kahfi 29, wa iyastaghisu yughasu bima'in kal muhli yashwil wujuh bi'sasyarabu wa sa'at murtafaqa. Mereka akan minum ya dari air, dari tembaga yang menyebabkan wajah mereka hancur dan sejelek-jelek minuman bagi mereka. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim, yusqa mimma'in sadid. Mereka akan diberi minuman dari nanah, yatajarra'uhu wa la yakadu yusiquhu wa ya'tihil mautu min kulli makanin. Hampir-hampir saja mereka menelan air minuman tersebut, namun mereka tidak bisa menelannya. Kemudian kematian itu datang dari segala penjuru. Wa ma huwa bimayyit, namun mereka tidak bisa mati. Siksaan yang begitu besar, yang begitu mengerikan, namun akhirnya mereka tidak bisa mati karena kematian sudah tiada. Wa mi waraihi adzabun ghalis, dan dari belakang mereka datanglah azab yang lebih keras lagi. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang kengerian api neraka dalam surat Az-Zuhruf ayat 74 sampai 77. Innal mujrimina fi adzabi jahannam khalidun. Sesungguhnya orang-orang jahat itu akan masuk ke dalam azab, yaitu neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya. La yufattaruna anhum wa hum fihi mublisun. Mereka tidak sama sekali diringankan azab tersebut sampai mereka putus asa. Wa ma zalamnahum walakin kanu humuz zalimun. Kami tidak menzalimi mereka, namun mereka sendiri menzalimi diri mereka. Wa nadau ya maliku liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makisun. Sampai-sampai penghuni neraka pun memanggil, meminta tolong kepada Malik penjaga neraka. Wahai Malik, wahai malaikat Malik penjaga neraka, liyaqdi alaika rabbuk, mintakan kepada Tuhanmu agar binasakan saja kami, matikan saja kami. Kami sudah tidak tahan lagi menahan azab yang begitu mengerikan ini. Lalu Malik pun mengatakan qala innakum makisun. Kata Malik, tetaplah kalian merasakan hal ini. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menggambarkan tentang api neraka di dalam surat Al-Isra 97. Ma'wahum jahannam kullama khabat zidnahum sa'ira. Tempat kembali mereka adalah neraka jahanam. Tiap kali neraka itu redup apinya, Allah tambah lagi nyala apinya dengan nyala yang begitu besar. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 168 sampai 169, innal ladzina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum tariqa. Sesungguhnya orang-orang kafir dan orang-orang yang zalim, Allah tidak akan mengampuni mereka, dan mereka tidaklah diberi petunjuk jalan illa tariqa jahannam khalidina fiha. Mereka tidaklah diberi jalan kecuali jalan menuju neraka jahanam, dan mereka kekal di dalamnya. Wa kana dzalika 'ala Allahi yasira, dan bagi Allah hal itu begitu mudah. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Ahzab, innallaha la'anal kafirina wa 'adda lahum sa'ira. Sesungguhnya Allah telah melaknat orang-orang kafir dan telah menyediakan bagi mereka api yang menyala-nyala. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, sesungguhnya bagi mereka neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Humazah ayat 5 sampai 9, wa ma adraka mal hutamah. Tahukah kamu apa itu neraka hutamah? Narul muqadah.
Narullahil muqadah, ialah neraka Allah yang menyala-nyala. Allati tattali'u 'alal afidah, yang dapat membakar sampai dalam hati-hati. Innaha 'alaihim mu'sadah, di mana neraka tersebut ditutup rapat. Fi amadim mumaddadah, di atas tiang-tiang yang panjang. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kengerian neraka. Dari makanannya, dari minumannya, dari kondisinya. Bahkan Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya azab yang paling ringan bagi penghuni neraka adalah dipakaikan sendal dari api neraka yang menyebabkan otaknya mendidih. Demikian juga dikabarkan bahwasanya balasan bagi orang-orang yang berbuka sebelum waktunya, mereka digantung dalam keadaan terbalik yang menyebabkan bibir mereka robek dan mengeluarkan darah dan nanah. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan bagi orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan maksiat yang lain, Allah sediakan neraka. Seperti orang yang tidak mau membayar zakat, Allah Subhanahu wa taala jadikan harta-harta itu menjadi lempengan-lempengan. Kemudian lempengan tersebut disetrika ya ke atas dada mereka, punggung mereka dan tubuh-tubuh mereka. Demikian juga bagi orang yang mencuri tanah, yang mengambil tanah di dunia, Allah Subhanahu wa taala akan timpakan 7 lapis dunia bagi dia di akhirat kelak. Nauzubillahi min dzalik. Begitu ngerinya api neraka. Kalau kita betul-betul menghayati dan mengimani ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi tentang api neraka ini, ya, kita harusnya takut dan berhenti dari perbuatan maksiat. Dan kita betul-betul minta ampun dari Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai dosa-dosa kita ya dipikulkan kepada kita di hari kiamat kelak. Kita memohon kita termasuk orang yang menerima kitab dari sebelah kanan. Kita memohon kepada Allah termasuk dari orang-orang yang mendapatkan ya kesempatan untuk menjadi kelompok yang kanan. Jangan sampai kita termasuk orang yang menjadi kelompok kiri atau mendapatkan kitab dari sebelah kiri. Sesungguhnya neraka jahanam panasnya lebih panas dari api dunia. Sesungguhnya api dunia ini adalah 70 dari api neraka. Sesungguhnya api dunia adalah 1 bagian dari 70 panasnya api neraka, yang panasnya 99 kali lipat ya tiap bagiannya dari api dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari api neraka. Allahumma atik riqabana minan nar, Allahumma atik riqabana minan nar, Allahumma atik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Hadza ma aqulu lakum. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.